حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد, kita melangsungkan barakallahu fikum. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu hathad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Allah Azza wa Jalla mengatakan pada ayat yang ke-19 dan 20 dalam surat Syura, Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia yang memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan Dia Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha kuat dan maha perkasa. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi. Barang siapa yang menginginkan keberuntungan di akhirat, maka kami akan menambah buatnya keberuntungan. Dan barang siapa yang menginginkan keberuntungan di dunia, kami akan memberikannya, ai keberuntungannya di dunia. Dan wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidak ada baginya sedikit pun bagian di akhirat. Kita lihat tafsirnya barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kata beliau, yukhbiru ta'ala annahu latifun bi'ibadihi. Allah Azza wa Jalla memberitakan bahwa Dia adalah zat yang maha lembut terhadap hamba-hambanya. Liya'rifuh, agar hamba-hamba itu mengenalinya, ay mengenali Allah dengan kemahalembutannya. Wa yuhibbuhu, agar hamba-hamba itu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemahalembutannya. Wa yata'arradu lilutfihi wa karamihi, agar hamba-hamba itu berupaya, berkarya untuk mendapatkan kelembutan Allah dan kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal lutfu min awsafihi ta'ala, sifat lembut itu termasuk dari sifat-sifat Allah. Ma'nahu, artinya kata beliau, alladhi yudriku ad-dhamaira was-saraira. Makna bahwa Allah disifati dengan kelembutan. Dia Allah Azza wa Jalla mengetahui ad-dhamair, apa yang terdapat di dalam sanubari kita. Ad-dhamair, apa yang tersembunyi, was-sarair, dan rahasia-rahasia. Allah Azza wa Jalla disifati dengan sifat lutuf. Maknanya bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui dhamair, apa yang tersembunyi di dalam batin dan rahasia-rahasia hidup.
alladhi yuwassilu ibadahu wa khususan al-mu'minin ila ma fihi al-khair lahum min haitsu la ya'lamun wa yahtasibun. Lebih dari itu maknanya, Dia Allah Azza wa Jalla yang menyampaikan kepada hamba-hambanya, terlebih khusus yang beriman, kepada apa yang padanya itu al-khair, kebaikan buat mereka. Dia Allah yang menyampaikan kepada hamba-hambanya, terlebih khusus kaum mukminin, kebaikan apa yang mereka haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak ketahui dan tidak pula sangka-sangka. Allah Azza wa Jalla yang akan menyampaikan kebaikan kepada setiap hamba, terlebih khusus kaum mukminin, dari arah yang mereka tidak kenali, tidak tahu, dari arah yang mereka tidak menyangkanya. Akan disebutkan oleh beliau, famin lutfihi bi'abdihil mu'min an hadahu ilal khair hidayatan la takhturu bibalihi. Termasuk dari kelembutan Allah terhadap hambanya yang beriman, Allah memberikan hidayah kepadanya menuju kebaikan, hidayah yang tidak pernah terlintas di dalam benak. Allahu Akbar. Termasuk dari sifat kemahalembutan Allah Azza wa Jalla terhadap hambanya yang beriman, Dia memberikan hidayah kepada kebaikan, hidayah yang tidak pernah terlintas di dalam pikiran. Bima yassara lahu minal asbab ad-da'iyati ila dhalik. Dengan Allah memudahkan dia melaksanakan sebab-sebab yang mendorong kepadanya. Bagaimana bentuknya? Min fitratihi ala mahabbatil haq. Sebuah kesucian pemberian Allah untuk dia cinta kepada kebenaran. Luar biasa. Barakallahu fikum. Wal inqiyadi lahu. Ketundukan dan kepatuhan kepada kebenaran itu. Barakallahu fikum. Allah berikan kemudahan. Dengan Allah berikan hidayah kepada kebaikan yang tidak pernah terlintas di dalam benak. Dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla melaksanakan sebab-sebab yang mendorong kepada hidayah itu. Dengan Allah tanamkan fitrah cinta kepada kebenaran, ketundukan kepada kebenaran, juga bentuknya wa i'adhihi ta'ala limalaikatihil kiram. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengutus, mempersiapkan, menyajikan para malaikat yang mulia untuk ayyuthabbitu ibadahul mu'minin, agar memberikan kekokohan kepada hamba-hambanya yang beriman. Para malaikat di saat takut, dia datang menyapa. Anda jangan takut. Terus maju. Terus berbuat. Terus berkarya. Mengokohkan di dunia dan mengokohkan pula di saat akan menjelang kematian. Berikutnya, wahyu yahutsuhum alal khair. Malaikat yang Allah titipkan untuk menyertai dia, menemani dia, terus menganjurkan mereka untuk melakukan kebaikan. Ayo. Ya, ini kebaikan. Didorong, diberikan semangat oleh para malaikat. Wa yulqu fi qulubihim min tazyinil haqq ma yakunu da'iyan littiba'i. Lalu kemudian malaikat itu meletakkan di hati-hati mereka keindahan tentang kebenaran. Tazyin, keindahan terhadap kebenaran atau tentang kebenaran itu, yang akan mendorong untuk dia
mengikuti kebenaran itu. Barakallahu fikum. Lah ini yang mahal sesungguhnya. Maka oleh karena itu beliau menyebutkan Allah memperkenalkan dirinya Al-Latif agar hamba itu mau berusaha, mau mengejar, mau berbuat untuk bisa mewujudkan kelembutan Allah, kedermawanan Allah pada dirinya. Termasuk bentuk kedermawanan dan kelembutan Allah, Allah memberikan kepadanya kebaikan yang tidak pernah terlintas di dalam benak. Kemudahan demi kemudahan dia peroleh. Semakin cinta terhadap kebenaran, semakin tunduk dan patuh terhadap kebenaran itu. Barakallahu fikum. Menyusul, tidak hanya itu, Allah mengirim para malaikatnya untuk menemani dia, memberikan kekokohan, mendorong mereka untuk melakukan kebaikan, sampai menanamkan di hati-hati mereka indahnya akan kebenaran. Ini satu bentuknya. Wa min lutfihi, termasuk dari bentuk kedermawanan Allah, kelembutan Allah, an amaral mu'minin bil ibadatil ijtimaiyah. Allah memerintahkan kepada kaum mukminin untuk mewujudkan ibadah-ibadah ijtimaiyah. Ibadah yang di sana dikerjakan secara berjamaah. Ini termasuk dari kelembutan Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan untuk kemudian anjurkan solat berjamaah, solat tarawih, solat barakallahu fikum 5 waktu sehari semalam. Rahimani wa rahimakumullah, Allah anjurkan untuk kemudian berjamaah dalam hal bergotong royong. Kemudian barakallahu fikum majalis al-ibadat yang lain seperti majalis al-ilm allati biha taqwa azaimuhum, yang dengan berjamaah itu bertambah kuat azam, kemauan dan keinginan mereka semakin kuat. Bedakan kita membawa beban seorang diri dengan kita memikul beban bersama saudara-saudara kita. Tentu ini barakallahu fikum punya nilai plus rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya di samping itu merupakan bentuk lutuf kelembutan Allah Azza wa Jalla. Ternyata dalam amal-amal yang bersifat jama'i itu akan tumbuh, ya, semakin bertambah kuat kemauan dan keinginan tersebut. Wa tambaitu himamuhum, ya. Jadi himmah, keinginan itu akan semakin terbangkiti. Wa yahsulu minhumut tanafusu 'alal khair warraghbatu fihi waqtida'u ba'dihim bi ba'd. Akan terwujud dalam amal jama'i itu adanya tanafus. Tanafus itu saling berlomba-lomba untuk kemudian melakukan yang terbaik dan yang terbanyak. Berlomba-lomba barakallahu fikum tanafus di saat pekerjaan, amalan, ketaatan itu bersifat jamaah. Akan ada at-tanafus kedua. Ketiga kata beliau berikutnya, warraghbatu fi, ada kecintaan dan keharapan yang tinggi pada amalan tersebut. Dan yang terakhir, waqtida'u ba'dihim bi ba'd. Sebagian meneladani sebagian yang lain. Saling mengambil barakallahu fikum tauladan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini faidah dan fawaid yang beliau sebutkan di saat ibadat itu adalah al-ijtimaiyah jama'i. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau melangsungkan, wa min lutfihi, dan termasuk dari sifat kelembutan Allah Azza wa Jalla, an qayyadha li 'abdihi
kulla sababin yu'awwikuhu wa yahulu bainahu wa bainal ma'asi. Allah Azza wa Jalla menguatkan hamba tersebut. Allah Azza wa Jalla menguatkan hambanya terhadap segala sebab yang akan mencegah dan menghalangi dia dari berbuat ma'asi, perbuatan maksiat. Kemahalembutan Allah Azza wa Jalla nampak pada diri seorang hamba yang beriman di saat Allah Azza wa Jalla menguatkan hambanya untuk melaksanakan sebab-sebab yang akan mencegah dia, menghalangi dia dari berbuat maksiat. Hatta innahu ta'ala idza alima anna ad-dunya wal mala war riyasata wa nahwaha mimma yatanafasu fihi alud-dunya taqta'u abdahu an ta'atihi aw tahmiluhu 'ala al-ghaflati anhu aw 'ala ma'siyatihi sarafaha anhu. Allahu akbar. Kata beliau, di saat Allah Azza wa Jalla mengetahui bahwa dunia, harta, kepemimpinan dan selainnya yang semuanya ini ahlu dunia akan berlomba-lomba untuk mengejarnya, ternyata dunia, harta, kepemimpinan itu akan memutuskan hambanya dari mentaatinya atau membawa dia untuk lalai dari Allah Azza wa Jalla atau membawa hamba itu untuk bermaksiat kepada Allah, sarafaha anhu. Allah membantu hamba itu untuk memalingkan dia dari semuanya itu. Barakallah. Sarafaha anhu. Allah palingkan itu semua dari hambanya, barakallahu fikum, yang beriman. Ini termasuk dari sifat lembutnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kejar dunia. Mungkin dia hitung labanya, tapi tidak pernah nyantol dunia itu di dalam hatinya. Barakallahu fikum. Dia hanya menghitungnya. Setelah itu dibelanjakan, setelah itu dinafkahkan, dilepas. Berbagai bentuk nafkah buat keluarganya, nafkah buat yang ditanggungnya. Barakallahu fikum. Namun tidak ada dari dunia itu bercokol di dalam hatinya. Rahimani wa rahimakumullah. Walaupun dia mampu mengumpulkan dunia itu. Itulah kelembutan Allah Azza wa Jalla terhadap hambanya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka Allah palingkan itu semua. Ahlu dunia berlomba-lomba untuk mengejarnya. Karena dunia ini akan menghalangi, akan mencegah, akan menjadikan lalai hambanya yang akan dibantu itu oleh Allah Azza wa Jal, akan menjatuhkan dia kepada kemaksiatan. Allah palingkan semuanya itu darinya. Subhanallah. Wa qadara alaihi rizqahu. Dan Allah tentukan rezekinya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini bentuk dari beberapa gambaran kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita harus berupaya untuk mengejarnya. Barakallahu fikum. Jadi bentuk kelembutan Allah sekali lagi, di saat dunia, harta, kepemimpinan itu akan mengganggu hambanya ini, akan menjatuhkan dia dalam kemaksiatan, akan menjadikan dia lalai, Allah Azza wa Jalla palingkan itu semua darinya. Allah tentukan rezekinya. Allah berikan sifat qanaah padanya. Allah berikan sifat menerima apa yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dunia, kemudian kepemimpinan atau harta itu akan melalaikan hambanya. Barakallahu fikum. Walihada qala huna. Berdasarkan ini Allah mengatakan yarzuqu may yasha.
bihasabi iqtidai hikmatihi wa lutfihi. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya sesuai dengan konsekuensi kebijaksanaan Allah dan kelembutan Allah Azza wa Jalla. Dia telah berbuat, dia telah berupaya dan berusaha, tapi ya sebentar habis. Barakallahu fikum. Sementara di sana ada orang yang bekerja lebih ringan, lebih kecil pengorbanannya, tapi labanya luar biasa. Ingat barakallahu fikum akan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Barakallahu fikum. Maka dari sinilah tentu faedah besar dari ilmu yang kita pelajari, mengingatkan akan sifat Allah Azza wa Jalla yang membuahkan sebuah keyakinan besar pada diri kita. Wa huwal qawiyyul aziz alladzi lahul quwwatu kulluha fala haula wala quwwata li ahadin minal makhluqin illa bihi alladzi danat lahu jami'ul asya. Dia Allah yang maha kuat, dia Allah yang maha perkasa, yaitu semua kekuatan itu adalah miliknya Allah. Apa tiada upaya dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang dari makhluk kecuali semuanya itu dari Allah Azza wa Jalla, yang semua segala sesuatu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini barakallahu fikum pelajaran yang sangat berharga. Di saat kita terus mengkaji dan mendalami nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, kita akan menemukan, kita akan menjumpai sebuah ketenangan dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, termasuk dari faedah belajar tauhid al-asma was sifat, mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, menambah barakallahu fikum ketenangan, ketenteraman, kehusyuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, man kana yuridu harthal akhirati ay ajraha wa thawabaha fa amana biha wa saddaqa wa sa'alaha sa'yaha nazid lahu fi harthihi bi an nudha'ifa amalahu wa jazaahu adha'afan katsira. Barang siapa yang menginginkan keberuntungan di akhirat, ai nilai-nilai akhirat, pahala-pahala di akhirat, lalu dia mengimaninya, membenarkannya, dan dia berupaya untuk bisa mewujudkannya di dalam hidup, apa kata Allah Azza wa Jalla? Kami akan menambahkan baginya dari keberuntungan-keberuntungan itu. Dengan cara Allah lipat gandakan amalnya. Allah bantu dia untuk melakukan apa yang kemarin dia tidak mampu untuk mengerjakannya. Nudha'if. Kami lipat gandakan kemampuan dia untuk berbuat. Mungkin di luar bulan Ramadan kita tidak mampu untuk kemudian menyelesaikan satu lembar Al-Quran, atau mungkin satu surah, atau mungkin satu juz, tidak punya kemampuan. Tapi di dalam bulan Ramadan barakallahu fikum, kita mampu untuk mengerjakan apa yang kita tidak mampu. Demikian juga dengan amal-amal saleh yang lain. Salat contohnya. Kekhusyuan kita mencoba untuk mewujudkannya, ya kita katakan walaupun tidak 100%, ya setengah mampu. Ya, untuk kemudian bisa khusyuk padanya, tidak memikirkan banyak hal. Tapi di luar bulan Ramadan betapa berat untuk mewujudkannya. Ini gambaran bahwa Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa siapapun yang menginginkan nilai untuk akhirat, pahala untuk akhiratnya,
Allah akan lipat gandakan amalnya. Wa jazaahu, dan Allah lipat gandakan nilai hasilnya. Barakallahu fikum. Ad'afan katsirah, yaitu lipatan yang sangat banyak. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menginginkan akhirat, lalu dia berupaya untuk mewujudkan kemauan dan keinginannya, dan dia dalam kondisi beriman kepada Allah, maka usaha yang dia kerjakan itu mashkura, ya, akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat syakurnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'adzalik, bersamaan dengan itu, fanasibuhu minad dunya la budda ayyatiyahu. Bersamaan dengan itu, dunia pasti dia akan memperolehnya, tidak akan disia-siakan. Berarti kan beruntung. Di saat orang berniat akhirat, dunianya akan dapat. Tapi sebaliknya akan disebutkan, wa man kana yuridu harsa dunya bi an kanatid dunya hiya maqsuduhu wa ghayatu matlubihi falam yaqdam li akhiratihi wala raja thawabaha walam yakhsha iqabaha nu'tihi minha nasibahu alladhi qusima lahu. Barang siapa yang menginginkan keberuntungan dunia semata, artinya kata beliau, dunia yang ditujunya, dunia yang menjadi puncak pencariannya, dia tidak pernah menyodorkan untuk akhirat. Falam yuqaddim li akhiratihi, dia tidak pernah menyodorkan untuk akhiratnya, dan tidak pernah mengharapkan pahala untuk akhiratnya, dan tidak pernah takut akan hukuman di akhirat. Kami akan berikan ganjarannya yang telah dibagikan buatnya. Anda akan dapat apa yang dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla dari bagian engkau dunia, engkau akan memperolehnya sesuai dengan pembagian itu. Tidak akan lebih. Ya, tapi ingat kata Allah Azza wa Jalla, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Qad hurimal jannatu wa na'imuha wastahaqqan nara wa jahimaha. Sungguh telah diharamkan buatnya surga dan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga, dan dia berhak untuk mendapatkan neraka dan panasnya neraka. Barakallahu fikum. Subhanallah. Karena begini nilai dari keikhlasan itu. Berat memperjuangkan niat barakallahu fikum untuk selalu lurus dalam satu kondisi. Namun kita berharap ketika ada yang menodai niat kita, atau ada yang mengotori keikhlasan kita, kita sadar, disadarkan, sehingga kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita berharap itu adalah bagian dari bantuan dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah. Karena nilai keikhlasan itu sangat-sangat besar. Apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah berikan keberuntungan buatnya di akhirat. Berarti dilipat gandakan semua apa yang dikerjakan nilai-nilainya. Dan dunianya tidak akan dinafikan oleh Allah. Dia tetap akan mendapatkan dunia. Sebaliknya, orang yang menginginkan dunia, barakallahu fikum, dunia dia dapat, tapi akhirat dia tidak dapat. Kerugian yang sangat. Kok bisa dapat dunia? Kok Allah berikan? Ya itulah yang sudah tertulis dalam catatannya.
Sehingga tidak pernah bertambah, walaupun mungkin taruhlah seseorang barakallahu fikum bekerja di tempat yang katanya gajinya gede-gede, ya, Anda tidak pernah keluar dari catatan rezeki yang Anda dapatkan. Tidak akan keluar. Walaupun di tempat itu adalah tempat yang sangat basah barakallahu fikum, tidak pernah akan keluar. Demikian juga kalau misalkan orang bekerja berusaha di tempat yang kering, panas, tandus, tidak akan dikurangi apa yang telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau ternyata berbuat untuk dunia, tidak ada yang akan ditahan dari dunia yang sudah dijanjikan oleh Allah dan tertulis. Tidak akan ditahan, Anda akan dapat. Tapi engkau tidak akan pernah mencium nilai-nilai akhirat. Tapi kalau akhirat yang dituju, akhirat yang diniatkan, akhirat yang dimaukan menjadi puncak pencariannya di dalam hidup, akhirat Allah lipat gandakan nilainya, dan dunia tidak akan hilang dari dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Allah bantu untuk dia melipatkan amalnya, Allah bantu dengan berlipat-lipat nilainya. Berarti keberuntungan bagi orang yang selalu menjaga keikhlasannya. Rahimani wa rahimakumullah. Dimanapun, apapun, sekecil apapun, seringan apapun pekerjaan ketaatan itu, akan bisa menjadi besar, akan bisa menjadi tinggi, akan bisa mendapatkan bayaran mahal, karena keikhlasan yang selalu dijaganya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka disinilah letaknya kita belajar akidah, belajar tauhid untuk bisa memantau. Karena kalau kita tidak berakidah, tidak pernah kita akan mampu untuk bisa memantau keikhlasan kita. Barakallahu fikum. Kalau tersungkur sampai loncat ke bawah, tidak mampu bangkit lagi kalau tidak punya akidah dan tauhid. Maka disinilah letaknya ilmu agama. Rahimani wa rahimakumullah. Beliau tutup dengan mengatakan, wa hadhil ayatu syabihatun biqaulihi ta'ala. Ayat ini, kata beliau, semisal, sama dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man kana yuridu dunya hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubqasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan penuhi mereka hasil karya-karyanya itu, dan tidak akan dikurangi sedikit pun. Tidak akan dikurangi. Apa yang sudah tertulis, ya, dengan niatan Anda yang sudah tertulis, tidak akan dikurangi bagian Anda dari dunia itu. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bisa mendapatkan gambaran di saat kita bisa menggenggam banyak harta, tiba-tiba tidak disadari lenyap, dicuri, hilang, jatuh, terbakar, berbagai macam. Berarti rezeki itu apa yang Allah telah bagikan buat engkau, tidak akan barakallahu fikum lebih dari catatan, dan tidak akan pernah berkurang dari catatan pula. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.